Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi menggelitik. Pernahkah Anda merasa tubuh lemas, padahal tiap pagi sudah makan 2 butir telur rebus, sudah tidur cukup makan makanan sehat, tapi kok tetap tidak ada tenaga? Banyak orang tua hanya mengandalkan rasa kenyang sebagai tanda sehat. Padahal tubuh lansia tidak hanya butuh rasa kenyang, tapi juga membutuhkan dukungan metabolik dan fungsi organ yang seimbang. Pertanyaan ini sering sekali saya dengar dari para lansia, terutama yang tinggal di desa-desa seperti Temanggung, Gresik, atau Wonosobo. Mereka percaya bahwa telur rebus adalah makanan paling aman dan bergizi. Namun saat tubuh mereka tidak menunjukkan perubahan yang diharapkan, mulailah muncul keraguan. Apakah selama ini saya makan salah? Apakah 2 butir telur rebus setiap pagi bisa jadi penyebab masalah bukan solusi? Itulah yang akan kita bahas bersama dalam video kali ini. Kita akan membuka tabir yang jarang dibahas, bahwa telur rebus ya makanan sederhana yang dianggap super sehat, itu bisa menjadi obat mujarab bagi sebagian lansia, tapi juga bisa menjadi racun tersembunyi bagi yang lain jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh dan cara konsumsi yang tepat. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Di ruang praktik, saya tidak hanya melihat hasil lab atau tensi, tapi juga mendengar cerita, memahami kebiasaan dan mencocokkannya dengan apa yang tubuh mereka butuhkan. Hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu semua dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan mudah dipahami. Mari kita mulai dari kebiasaan pagi yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya bisa menentukan kualitas hidup di usia senja. Bapak Ibu, kalau kita lihat meja sarapan di banyak rumah lansia Indonesia, ada satu menu yang hampir selalu hadir: telur rebus. Telur memang luar biasa, mudah didapat, harganya terjangkau, dan bisa diolah dengan cepat tanpa repot. Bagi banyak orang tua, telur rebus terasa seperti sahabat setia, selalu ada saat dibutuhkan, dan selalu memberi rasa kenyang yang pas di pagi hari. Dibandingkan dengan telur goreng atau orak-arik yang menggunakan banyak minyak, telur rebus jauh lebih aman, karena tidak menambah lemak jenuh dari proses memasak. Ia tetap murni, tidak tercampur minyak, tidak diberi bumbu berlebihan. Tapi bukan hanya soal praktisnya Bapak Ibu. Yang membuat telur rebus begitu berharga di usia senja adalah kandungan nutrisinya. Dalam 1 butir telur rebus terkandung protein lengkap, vitamin B12, vitamin D, kolin, serta 2 antioksidan penting, lutein dan zeaksantin. Semua ini sangat dibutuhkan tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun saat fungsi organ mulai menurun perlahan. Dalam sebuah penelitian dari Harvard Th. Chan School of Public Health, disebutkan bahwa konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar tidak menyebabkan lonjakan kolesterol pada sebagian besar orang dewasa sehat. Justru pada lansia yang kekurangan protein dan vitamin D, telur dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Namun saya tahu banyak di antara Bapak Ibu yang masih ragu. Kalau makan telur nanti kolesterol saya naik, Dok. Boleh nggak kalau saya punya darah tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan jawabannya tidak bisa sama untuk semua orang. Karena tubuh setiap orang punya kondisi dan respons yang berbeda. Yang penting adalah kita tidak langsung menilai telur itu berbahaya, atau sebaliknya telur itu selalu baik. Kita harus tahu kapan telur itu menjadi sahabat, dan kapan ia bisa menjadi beban diam-diam. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut siapa yang cocok atau tidak cocok makan telur, mari kita lihat dulu apa sebenarnya manfaat luar biasa dari 2 butir telur rebus di pagi hari kalau dimakan dengan cara yang benar. Bapak Ibu, tubuh kita di usia sekarang memang tidak bisa dibandingkan dengan waktu muda dulu. Jalan agak jauh sedikit saja sudah ngos-ngosan. Kadang bangun pagi malah merasa lebih capek daripada saat tidur. Tapi justru di masa ini tubuh kita sangat membutuhkan asupan yang tepat, bukan yang mahal tapi yang sesuai. Telur rebus kalau dikonsumsi dengan bijak bisa jadi salah satu sumber kekuatan yang sangat membantu. Dalam sebutir telur rebus ada protein lengkap yang mudah diserap tubuh. Ini penting sekali karena otot kita cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Saya sering lihat pasien lansia yang mulai susah berdiri lama atau gampang jatuh saat bangun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena tubuh mereka tidak lagi mendapat cukup protein harian. Saya ingat betul Pak Darto, 65 tahun, dari Bekasi. Dulu beliau selalu merasa lemas di pagi hari. Bangun tidur bukannya semangat, malah langsung ingin duduk lagi. Tapi setelah rutin sarapan dengan telur rebus ditambah sepiring sayur dan sedikit karbohidrat sehat, beliau merasa jauh lebih bertenaga.
Bahkan sekarang beliau bisa jalan keliling kompleks tanpa harus berhenti tiap beberapa menit seperti dulu. Tidak hanya otot tulang pun ikut mendapat manfaat besar. Telur juga kaya vitamin D dan fosfor yang membantu tubuh menyerap kalsium secara lebih optimal. Bagi lansia, menjaga kekuatan tulang itu kunci. Banyak orang tidak sadar bahwa nyeri lutut, susah naik tangga, atau sakit pinggang itu bisa dicegah sejak awal hanya dengan gizi yang cukup. Selain itu, saya juga sering menyarankan telur rebus bagi pasien lansia yang mudah sakit saat cuaca berubah. Di dalam telur ada selenium dan vitamin B12 yang membantu sistem imun tubuh tetap kuat. Apalagi jika di rumah ada cucu-cucu kecil, risiko tertular flu atau batuk bisa datang kapan saja. Telur bisa menjadi benteng alami yang murah dan mudah disiapkan. Yang sering terlupakan adalah manfaat telur untuk otak. Di usia senja, banyak dari kita mulai sering lupa kadang kunci rumah ditaruh di kulkas atau lupa nama tetangga sendiri. Itu bisa jadi tanda tubuh sedang kekurangan kolin. Dan kolin ini alhamdulillah banyak ditemukan di kuning telur. Ia membantu otak memproduksi zat yang menjaga daya ingat tetap tajam dan mengurangi risiko pikun atau Alzheimer. Apalagi sekarang banyak lansia mulai takut dimarahi anak karena sering lupa. Kolin juga bisa membantu menjaga rasa percaya diri lansia agar tetap merasa berguna dan tidak merasa menjadi beban. Terakhir, tapi tidak kalah penting, telur juga melindungi mata. Dua zat yang ada di kuning telur, lutein dan zeaksantin, berfungsi seperti kacamata alami yang menyaring cahaya biru dan radikal bebas. Ini sangat penting bagi bapak ibu yang sering silau saat membaca atau nonton televisi, atau mulai merasa buram saat melihat tulisan kecil. Jadi telur rebus bukan hanya soal kenyang. Ia adalah sumber kekuatan penjaga daya tahan pelindung otak dan mata asal dikonsumsi dengan benar dan tidak berlebihan. Tapi ingat, tidak semua orang cocok dengan 2 butir setiap hari. Setelah ini kita akan bahas siapa saja yang justru perlu berhati-hati. Jangan sampai makanan yang niatnya menyehatkan malah menjadi beban tersembunyi. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun telur rebus punya banyak manfaat, bukan berarti semua orang bisa mengonsumsinya dengan cara yang sama. Apalagi setiap hari 2 butir tanpa henti. Tubuh kita punya batas. Dan batas itu seringkali tidak terasa, sampai suatu hari muncul keluhan yang tidak diduga. Saya sering temui pasien lansia yang datang dengan keluhan nyeri dada, kepala berat, atau merasa mudah lelah tanpa sebab. Setelah diperiksa, ternyata kadar kolesterolnya melonjak tinggi. Waktu saya tanya pola makannya, jawabannya hampir selalu sama. Saya makan sehat dok, tiap pagi sarapan 2 telur rebus, nasi putih sedikit, nggak pakai gorengan. Tapi ketika saya gali lebih dalam, baru terlihat bahwa selain telur, mereka juga tidak cukup makan sayur, jarang bergerak, dan tidak rutin cek darah. Bagi bapak ibu yang punya riwayat kolesterol tinggi, terutama yang pernah mendapat hasil LDL di atas normal dan belum stabil, meski sudah minum obat, maka kebiasaan makan 2 telur rebus setiap hari bisa jadi perlu ditinjau ulang. Karena meskipun tidak semua orang sensitif terhadap kolesterol dari makanan, ada sebagian kecil yang memang sangat reaktif. Jadi jangan anggap semua orang bisa sama rata. Tujuan kita bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi kita sedang belajar mendengarkan tubuh sendiri, karena tubuh kita selalu memberi tanda asal kita mau memperhatikannya. Hal serupa juga berlaku bagi mereka yang pernah mengalami serangan jantung atau ada riwayat penyumbatan pembuluh darah. Kita tidak sedang menyalahkan telur, tapi kolesterol dari makanan kalau terus masuk tanpa pengawasan bisa memberatkan kerja jantung yang sudah lemah. Kalau bapak atau ibu punya riwayat ini, akan jauh lebih aman jika konsumsi telur dibatasi misalnya 2-3 kali dalam seminggu saja. Lalu bagaimana dengan ginjal? Nah, ini yang sering terlupakan. Protein tinggi yang ada di dalam telur memang bagus untuk otot, tapi juga membuat ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring sisa-sisa metabolisme. Terutama bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, tapi belum terdiagnosis resmi. Pernahkah Bapak Ibu merasa buang air kecil sedikit berbusa atau kaki terasa berat dan bengkak di sore hari? Bisa jadi itu sinyal bahwa ginjal sedang kelelahan. Dan jangan lupa juga, bagi mereka yang sering mengalami sembelit perut begah atau gampang kembung makan telur rebus, apalagi yang dimasak terlalu keras, bisa memperparah keluhan itu. Tubuh lansia membutuhkan serat dan cairan yang cukup untuk membantu pencernaan. Kalau pagi hari hanya makan 2 butir telur rebus tanpa sayur, tanpa buah, tanpa minum cukup air, maka perut bisa terasa tidak nyaman sepanjang hari. Sarapan bukan cuma rutinitas, tapi bisa menentukan kenyamanan tubuh sepanjang hari.
Perpaduan yang salah bisa membuat tubuh lesu, tapi perpaduan yang tepat bisa menjaga semangat sampai sore. Jadi Bapak Ibu, meskipun telur rebus tampak aman dan sederhana, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa pertimbangan. Tubuh kita sudah berubah. Apa yang dulu cocok sekarang belum tentu aman. Dan itulah pentingnya mengenal sinyal tubuh sendiri, serta berkonsultasi secara rutin dengan dokter jika punya kondisi khusus. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam, apa yang bisa terjadi kalau sinyal tubuh itu diabaikan dan makan telur rebus secara berlebihan atau tidak tepat. Bapak Ibu, saya tahu, niat kita makan telur rebus itu baik. Kita ingin sehat, kita ingin kuat. Tapi seperti semua hal dalam hidup, kalau tidak tahu batas niat baik pun bisa berubah menjadi beban diam-diam. Saya pernah merawat seorang pasien lansia dari Yogyakarta. Beliau tidak merokok, tidak pernah makan gorengan dan pola makannya terlihat sehat. Tapi setiap hari tanpa jeda beliau makan 3 butir telur rebus. Keyakinannya sederhana, semakin banyak telur semakin sehat. Padahal beliau memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan fungsi ginjal yang sudah mulai melemah. Selama bertahun-tahun tidak ada keluhan berarti. Tapi tiba-tiba kaki mulai bengkak, nafas terasa pendek, dan setelah diperiksa fungsi ginjalnya turun drastis. Salah satu penyebabnya asupan protein harian yang terlalu tinggi tanpa disesuaikan dengan kemampuan tubuh dalam menyaringnya. Protein memang penting, tapi ketika tubuh sudah tidak mampu menyaring kelebihannya, maka ginjal akan bekerja terlalu keras. Sisa metabolisme dari protein menumpuk dan bisa memicu kerusakan ginjal kronis. Apalagi jika jarang minum air, jarang bergerak, dan pola makannya kurang seimbang. Bapak Ibu yang pernah merasa buang air kecil tidak lancar, kaki sering berat atau bengkak, itu perlu diwaspadai. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa asupan protein termasuk dari telur sudah melebihi batas. Kabar baiknya, pola makan yang disesuaikan bisa membantu meringankan kerja ginjal secara perlahan. Bahkan beberapa pasien saya merasa lebih baik hanya dengan mengurangi frekuensi telur dan memperbanyak air putih hangat setiap hari. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap risiko peningkatan kolesterol jahat jika konsumsi telur tidak dibatasi dengan bijak. Betul, penelitian modern memang menyebut bahwa pada sebagian besar orang sehat kolesterol dari telur tidak terlalu berdampak. Tapi tetap ada sebagian kecil orang, sekitar 25% populasi, yang sangat sensitif. Jika Bapak Ibu termasuk yang punya riwayat kolesterol tinggi atau punya orang tua dengan riwayat penyakit jantung, maka tubuh Anda bisa termasuk kelompok itu. Jangan sampai kita merasa tidak apa-apa hanya karena belum terasa. Karena kolesterol tinggi itu seperti api kecil di dalam tembok. Tidak tampak dari luar, tapi perlahan-lahan bisa membakar pembuluh darah dari dalam. Akibatnya risiko serangan jantung dan stroke bisa meningkat tanpa gejala awal. Belum lagi soal pencernaan. Telur rebus kalau dimasak terlalu matang bisa keras dan sulit dicerna. Pada lansia yang produksi enzim pencernaannya sudah menurun, makanan seperti ini bisa tinggal lama di lambung. Perut terasa begah, kembung, atau malah sembelit. Kalau pagi-pagi Bapak Ibu hanya makan telur rebus tanpa tambahan serat seperti sayur atau buah, lalu siangnya sulit buang air besar, itu bisa jadi sinyal bahwa pencernaan mulai terganggu. Dan satu hal yang penting untuk tidak diabaikan adalah risiko kontaminasi bakteri dari telur yang tidak matang. Mungkin terlihat sepele, tapi telur setengah matang yang tidak bersih bisa mengandung bakteri Salmonella. Pada orang muda infeksinya mungkin hanya menimbulkan diare ringan. Tapi bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun, infeksi seperti ini bisa sangat berbahaya. Demam tinggi, dehidrasi, bahkan harus dirawat di rumah sakit bisa terjadi hanya karena 1 butir telur yang tidak matang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ini bukan soal takut makan telur. Tapi kita perlu tahu, batasnya, kenali kondisi tubuh, dan jangan merasa aman hanya karena belum muncul keluhan. Banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, kalau saya makan 2 telur rebus setiap hari tanpa jeda, apa yang akan terjadi?" Di beberapa hari pertama sebagian besar memang merasa lebih segar. Energi lebih stabil, otot terasa kuat, badan tidak mudah capek. Itu wajar karena telur memberi pasokan protein dan lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Namun, mulai hari kelima hingga akhir minggu pertama, tubuh bisa mulai menunjukkan tanda-tanda kecil, terutama pada mereka yang punya riwayat kolesterol tinggi atau fungsi ginjal yang tidak optimal. Misalnya perut terasa begah, buang air kecil berkurang, atau kepala terasa berat saat bangun pagi. Yang sering terlupakan adalah tubuh tidak selalu protes lewat rasa sakit, tapi lewat tanda-tanda halus yang mudah kita abaikan. Kalau terus dibiarkan tanpa penyesuaian, kondisi ini bisa memburuk pelan-pelan.
Karena itulah penting sekali memberi jeda, membuat variasi menu dan memantau sinyal tubuh selama menjalani kebiasaan ini. Telur tetap bisa menjadi sahabat asal tidak dijadikan satu-satunya andalan. Misalnya bisa diterapkan pola 3 hari makan, 1 hari tanpa telur, atau hanya makan 5 hari dalam seminggu. Karena seringkali penyakit di usia senja bukan muncul karena makanannya salah, tapi karena cara menjalankannya yang keliru. Kita akan bahas setelah ini bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk mengolah dan mengonsumsi telur rebus, agar tetap aman, tetap bergizi, dan tetap ramah bagi tubuh lansia. Bapak Ibu, setelah tahu manfaat dan juga risikonya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagaimana cara yang tepat untuk mengolah dan mengonsumsi telur, agar manfaatnya bisa maksimal, tapi tetap aman untuk tubuh lansia. Hal pertama yang saya selalu ingatkan kepada pasien saya adalah pastikan telur direbus sampai matang sempurna. Bukan setengah matang, bukan juga yang masih agak lembek kuningnya. Kenapa? Karena telur yang belum matang sempurna bisa membawa bakteri seperti salmonella. Mungkin bagi anak muda itu hanya menyebabkan diare ringan, tapi bagi kita yang usianya sudah di atas 60 infeksi, seperti itu bisa menyebabkan dehidrasi berat, pusing, bahkan rawat inap. Jadi pastikan saat merebus telur air sudah mendidih sempurna dan telur direbus minimal 10-12 menit. Setelah itu langsung rendam di air dingin agar mudah dikupas dan teksturnya tetap enak. Usahakan juga untuk tidak langsung makan telur bersamaan dengan minum obat atau suplemen pagi. Beri jeda waktu sekitar 30-60 menit agar tubuh bisa menyerap dengan optimal. Selain itu, jangan sarapan hanya dengan telur saja di pagi hari. Saya sering lihat lansia yang sarapan hanya dengan 2 butir telur rebus dan teh manis, tanpa sayur, tanpa buah, juga tanpa karbohidrat yang cukup. Ini yang harus kita perbaiki. Bayangkan saja Bapak Ibu, di pagi hari tubuh butuh tenaga untuk bergerak serat, agar pencernaan lancar dan vitamin dari buah, supaya otak tetap segar. Maka sebaiknya telur rebus dipadukan dengan 1 mangkuk sayur rebus, atau lalapan sepotong roti gandum, atau singkong rebus dan segelas air putih hangat. Kombinasi ini bukan hanya menyeimbangkan nutrisi, tapi juga membuat tubuh terasa lebih ringan sepanjang hari. Untuk variasi telur, tidak harus selalu direbus. Sesekali bisa dimasak menjadi dadar tipis dengan sedikit minyak zaitun atau orak-arik dengan campuran sayur seperti bayam atau jamur. Variasi ini penting supaya kita tidak cepat bosan dan tetap semangat makan setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang punya riwayat kolesterol atau gangguan ginjal, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter tentang seberapa banyak telur yang aman dikonsumsi setiap minggu. Tidak semua orang cocok makan 2 butir tiap hari. Kadang cukup 1 butir sehari atau 2-3 kali seminggu, asal ditambah dengan makanan lain yang seimbang, itu sudah cukup memberi manfaat. Satu hal lagi yang penting, jangan cuma ikut-ikutan. Hanya karena tetangga rutin makan 2 telur setiap pagi dan kelihatan sehat, belum tentu tubuh kita bisa menerima hal yang sama. Karena setiap orang punya kondisi tubuh, kekuatan, dan riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Jadi mulailah dari mengenal tubuh sendiri. Dengarkan sinyalnya, dan ubah kebiasaan makan dengan langkah-langkah kecil yang masuk akal, tidak memaksa, dan tetap bisa dinikmati. Karena kunci sehat di usia tua bukan cuma soal makan apa, tapi bagaimana cara kita memperlakukan tubuh dengan penuh perhatian dan pemahaman. Bapak Ibu, setelah semua yang kita bahas hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat telur rebus. Bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, dan bukan pula sebagai satu-satunya penyelamat hidup. Telur itu baik. Bisa jadi sahabat tubuh di usia senja asal kita tahu kapan mendekap, kapan memberi jeda. Karena seperti sahabat sejati telur, juga perlu kita kenali batas-batasnya. Kita sudah belajar bahwa di dalam 2 butir telur rebus ada begitu banyak kebaikan protein untuk menjaga otot, vitamin D, untuk tulang dan imun, kolin, untuk otak, dan antioksidan untuk mata. Tapi jangan lupa, dalam telur juga ada kolesterol, beban untuk ginjal, dan bisa ganggu pencernaan kalau dimakan tanpa pertimbangan. Itulah mengapa kuncinya adalah keseimbangan. Apa yang baik untuk tubuh orang lain belum tentu cocok untuk tubuh kita. Bahkan tubuh kita sendiri pun bisa berubah dari tahun ke tahun. Mungkin dulu bisa makan apa saja, tapi sekarang mungkin perlu lebih hati-hati, lebih bijak, dan lebih mendengar. Saya percaya Bapak Ibu di sini bukan hanya ingin hidup panjang, tapi juga ingin hidup yang berkualitas. Ingin tetap bisa berjalan sendiri ke masjid, menyapu halaman pagi-pagi, menyuapi cucu, dan menikmati sisa usia dengan senyum. Karena itu setiap kebiasaan kecil yang kita jalani hari ini, termasuk makan 2 butir telur rebus, bisa jadi investasi besar di masa depan.
Asalkan kita tahu caranya dan tidak merasa sudah tahu segalanya. Karena justru saat kita masih mau belajar tubuh, kita diberi peluang untuk membaik. Kita bisa mulai dari hal kecil, tidak perlu langsung ubah semuanya. Cukup tambahkan satu jenis sayur, kurangi satu butir telur, atau biasakan minum air hangat tiap pagi. Perubahan kecil yang konsisten seringkali lebih berdampak daripada niat besar yang tak pernah dijalankan. Jadi setelah menonton video ini, coba Bapak Ibu lihat kembali pola makan sehari-hari di rumah. Apakah telur sudah dikonsumsi dengan cara yang tepat? Apakah ada kebiasaan yang perlu diperbaiki atau justru bisa ditingkatkan? Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tulis komentar di bawah. Ceritakan pengalaman Anda, apakah Anda rutin makan telur rebus? Dan bagaimana pengaruhnya ke tubuh Bapak Ibu? Apakah jadi lebih bertenaga atau malah muncul keluhan? Untuk yang ingin cepat cukup ketik angka 1 kalau Bapak Ibu makan telur rebus hampir setiap hari, atau ketik angka 0 kalau jarang atau bahkan tidak pernah. Yuk, kita lihat sama-sama seperti apa pola sarapan lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya akan sangat senang membaca dan merespons satu persatu komentar dari Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lain seputar kesehatan lansia yang akan terus kami bagikan di channel ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi pijakan besar menuju hidup yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya Dr. Rahmat Widodo.